Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 1057211583. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu cetak biru atau Blue Point Staffing Strategi Starbucks Indonesia. Terus selanjutnya analisis beban kerja dan kuantitas SDM. Yang pertama itu analisis beban kerja. Analisis beban kerja merupakan proses untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Nah, analisis ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut sehingga perusahaan tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Nah, yang kedua, perhitungan kebutuhan SDM. Sebagai simulasi dalam laporan ini, penulis mengasumsikan bahwa Starbucks Indonesia akan membuka 25 gerai baru dalam 1 tahun. Yang pertama, setiap gerai diperkirakan membutuhkan yaitu yang pertama store manager, yang kedua asisten store manager, yang ketiga shift supervisor, dan yang keempat barista, yang kelima kasir. Nah, materi kedua itu formulasi strategi staffing. Ada 3. Yang pertama itu internal staffing. Nah, internal staffing merupakan strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan memanfaatkan karyawan yang telah bekerja di dalam perusahaan. Strategi ini juga dapat dilakukan melalui promosi jabatan, rotasi kerja, maupun mutasi antara gerai sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, yang kedua, external staffing. External staffing ini adalah strategi memperoleh tenaga kerja dari luar perusahaan melalui proses rekrutmen. Strategi ini diperlukan apabila jumlah tenaga kerja yang tersedia di dalam perusahaan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional atau ketika perusahaan membutuhkan kompetensi. Nah, yang ketiga itu flexible staffing. Flexible staffing ini merupakan strategi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui penggunaan karyawan dengan pola kerja yang fleksibel seperti bekerja pada waktu atau bisa disebut part-time, pekerja kontrak atau tenaga kerja sementara. Itu strategi ini umumnya diterapkan ketika perusahaan menghadapi peningkatan jumlah pelanggaran pada waktu tertentu. Materi yang terakhir, rekrutmen modern dan metode seleksi. Ada 2. Yang pertama, turnover karyawan. Nah, turnover karyawan ini merupakan kondisi ketika seorang karyawan keluar dari perusahaan dan harus digantikan oleh karyawan baru. Dalam industri food and beverage, tingkat turnover relatif tinggi karena sebagian besar pekerjaan bersifat operasional menggunakan sistem shift, memiliki tenaga kerja yang cukup besar. Nah, yang kedua, target perusahaan 1 tahun ke depan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, setiap perusahaan itu perlu menetapkan target yang jelas agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara terarah. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, Starbucks Indonesia tidak hanyalah berfokus pada peningkatan penjualan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kata maafkan. Billahi fisabilillah, fastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.